Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Limatul Azizah. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat An-Nisa ayat 48 dan juga surat Al-Ahqaf ayat 4 dan juga surat Al-An'am ayat 74 sampai dengan 79 untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Ilmu Tauhid. Baik, pertama kita mulai dari surat An-Nisa ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'adzima. Yang artinya, Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyushraka bihi, bagi mereka yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang telah berbuat syirik. Wa yaghfiru, dan Allah mengampuni, maduna dzalika, bagi mereka yang telah berbuat dosa selain dari perbuatan syirik. Liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik, barang siapa yang telah berbuat syirik atau yang telah menyekutukan Allah billahi, yang telah menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'adzima, maka mereka sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Jadi maksud dari surat An-Nisa ayat 48 ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni mereka yang telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah berbuat syirik dan yang telah menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah mengampuni dosa mereka selain dari perbuatan syirik bagi yang Allah kehendaki. Maka sesungguhnya mereka yang telah berbuat syirik atau yang telah menyekutukan Allah, sungguh mereka telah berada di dalam kesesatan dan juga telah berbuat dosa yang sangat-sangat besar. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Ahqaf ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. I'tuni bi kitabim min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, qul, katakanlah wahai Muhammad, ara'aitum ma tad'una min dunillahi, apa yang telah kamu sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Aruni madza khalaqu minal ardi, perlihatkanlah kepadaku, tunjukkanlah kepadaku apa yang telah kalian ciptakan dari bumi. Am lahum syirkun fis samawat, atau adakah peran mereka dalam penciptaan langit bersama Allah Subhanahu wa ta'ala? I'tuni bi kitabim min qabli hadha, bawakanlah, perlihatkan kepadaku kitab sebelum Al-Quran atau selain Al-Quran. Au atharatin min ilmin, atau peninggalan-peninggalan dari orang-orang terdahulu dari pengetahuan, peninggalan-peninggalan dari pengetahuan, yaitu dari orang-orang terdahulu. In kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar. Jadi maksud surat Al-Ahqaf ayat 4 ini yaitu bahwasannya Nabi Muhammad suruh mengatakan kepada kaumnya tentang apa yang telah mereka sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni berhala-berhala. Kemudian perlihatkanlah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Am lahum syirkun fis samawat, atau adakah peran mereka, adakah andil mereka dalam penciptaan langit. Am di sini berbentuk hamzah istifhamiyah yang menunjukkan makna ingkar.
atau mustahil jika mereka mempunyai andil, berhala-berhala mereka mempunyai andil dalam penciptaan langit. Kemudian itu nih kita bimbing qabli hada, tunjukkanlah kepadaku atau bawakanlah kepadaku kitab selain Al-Quran, au atharatim min ilmin, atau peninggalan-peninggalan dari pengetahuan, yaitu peninggalan dari orang-orang terdahulu, yang hal tersebut dapat membenarkan pengakuan kalian bahwa menyembah berhala itu dapat mendekatkan kalian dengan Allah Subhanahu wa taala, diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Seperti itu. Jadi maksud di sini itu Allah tuh menegaskan bahwa adakah peran mereka dalam penciptaan langit dan juga bumi jika kalian termasuk orang-orang yang benar, yaitu dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, atau tunjukkan kitab selain Al-Qur'an, untuk membuktikan bahwa hal tersebut atau dengan menyembah berhala itu dapat mendekatkan diri kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian adalah orang-orang yang benar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surat Al-An'am ayat 47 sampai dengan 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Wa kadzalika nuri Ibrahima malakutas samawati wal arda wal yakuna minal muqinin. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Wa idh qala Ibrahim, dan ingatkah ketika Nabi Ibrahim berkata li abihi Azar, kepada ayahnya yang bernama Azhar, atattakhidu asnaman alihah, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Inni araka, sesungguhnya aku melihatmu, wa qaumaka, dan kaummu, fi dhalalim mubin, kepada kesesatan yang nyata. Falamma janna alaihi lailu, dan ketika malam telah menjadi gelap, ro'a kaukaba, Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang-bintang. Qala, dan Nabi Ibrahim berkata, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Falamma afala, namun ketika bintang itu terbenam, qala, Nabi Ibrahim berkata, la uhibbul afilin, saya tidak suka dengan yang terbenam. Falamma ra'al qamara bazigan, dan ketika Nabi Ibrahim melihat bulan yang terbit, qala, Nabi Ibrahim berkata, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Falamma afala, dan ketika bulan itu terbenam, qala, Nabi Ibrahim berkata, la illam yahdini rabbi, sungguh jika Tuhanku tidak memberiku petunjuk, la akunanna minal qaumid dhalin, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan, dan ketika Nabi Ibrahim melihat matahari yang terbit, qala, Nabi Ibrahim berkata, hadza rabbi, inilah Tuhanku, hadza akbar, dan inilah yang paling besar. Falamma afalat, dan ketika matahari itu terbenam, qala, Nabi Ibrahim berkata, ya qaumi, wahai kaumku, inni bari'um mimma tusyrikun, sungguh aku berlepas dari apa yang kamu
persekutukan. Inni wajjahtu, aku hadapkan wajahku, wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan juga bumi dengan kepasrahan untuk mengikuti agama yang benar. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah orang-orang yang musyrik. Jadi pada pada surat Al-An'am ini menjelaskan tentang di mana Nabi Ibrahim ini mencari Tuhan yang sesungguhnya. Nah, pertama yaitu dengan Nabi Ibrahim melihat ayahnya yang bernama Azar yang membuat berhala, dan Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, pantaskah ayahnya itu menganggap berhala-berhala itu sebagai Tuhan, bahwasanya berhala itu tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, dan hanya sebuah benda mati, dan tidak bisa menciptakan bumi, langit, tidak bisa bergerak. Apakah pantas berhala itu dianggap sebagai Tuhan semesta alam? Kemudian Nabi Ibrahim mencari lagi dan melihat bintang pada malam hari. Bintang tersebut, Nabi Ibrahim berkata ketika melihat bintang, wah, inilah Tuhanku. Namun ketika bintang itu terbenam, Nabi Ibrahim berkata, saya tidak suka yang terbenam, karena bahwasanya Tuhan adalah tidak akan terbenam. Tuhan yang selalu hidup, tidak pernah tidur, dan juga tidak pernah menghilang, seperti itu. Kemudian Nabi Ibrahim berjalan lagi dan melihat bulan terbit. Nabi Ibrahim berkata, ini Tuhanku. Namun bulan tersebut terbenam seperti halnya bintang yang sudah ia lihat. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berkata, ini bukan Tuhanku, karena bulan ini juga terbenam atau menghilang. Nah, kemudian Nabi Ibrahim berkata, sungguh jika Tuhanku Allah tidak memberiku petunjuk, pasti Nabi Ibrahim sudah termasuk ke dalam orang-orang yang sesat. Kemudian setelah melihat bintang, bulan, dan itu sama-sama terbenam, Nabi Ibrahim melihat sebuah matahari, di mana matahari ini lebih besar daripada bintang dan juga bulan yang ia lihat. Nah, dan Nabi Ibrahim berkata, ini Tuhanku, dan ini lebih besar dari yang aku lihat, yaitu bintang dan juga bulan. Namun matahari itu juga terbenam seperti halnya bintang dan juga bulan. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ini bukan Tuhanku, dan Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah dan mengikuti agama Allah, agama yang benar. Dan Nabi Ibrahim berlindung tidak digolongkan kepada orang-orang yang musyrik, seperti itu, tidak termasuk orang yang sesat. Demikian, selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.